Banjir Darah di Borobudur, Jilid 29. Candra Dewi, anakku yang ayu, anakku yang manis, mengapa dalam beberapa hari ini kulihat engkau selalu bermuram durja? Demikian pertanyaan yang keluar dari mulut sang Panembahan Banyumurti kepada putri tunggalnya yang duduk menundukkan mukanya. Dara itu hanya memandang sekejap kepada ayahnya tanpa berani menentang pandang mata ayahnya yang tajam menembus itu, lalu menunduk kembali. Tidak apa-apa, Rama. Aku hanya merasa agak kesal dan sunyi. Rama, mengapa engkau tidak mau pindah ke kota? Alangkah akan senangnya kalau kita tinggal di ibu kota Mataram. Ayahnya tersenyum. Baru sekarang aku mendengar bahwa engkau merasa kesunyian di puncak bukit yang indah dan yang selamanya engkau suka ini. Mengapa, nak? Adakah sesuatu yang membimbangkan hatimu? Katakanlah terus terang kepada ayahmu. Akan tetapi gadis itu hanya menunduk dan menggelengkan kepala. Dan tiba-tiba mukanya menjadi kemerahan, seakan-akan jawaban yang terkandung dalam hatinya membuatnya merasa malu, dan jawaban itu hanya terdengar yang manis itu tidak kuasa mengucapkannya. Candra Dewi, tak perlu kiranya kau menyembunyikan perasaan hatimu terhadap ayahmu sendiri. Aku tahu bahwa engkau telah cukup dewasa. Sudah tiba saatnya untuk meladeni pria, menjadi istri dan ibu yang bijaksana. Panembahan Banyumurti mengelus-elus jenggotnya, lalu tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Candra anakku, kurasa aku tidak mendahului kehendak dewata dan juga tidak menduga keliru kalau kukatakan bahwa hatimu telah tertambat kepada Jaka Bagus Indrayana, bukan? Ah, Rama Panembahan, sambil menahan-nahan senyum gadis itu menunduk makin rendah dan jari-jari tangannya meremas-remas ujung kembennya. Candra, tak usah engkau ragu dan khawatir, anakku yang manis. Aku sebagai ayahmu dan juga Kakang Wiku Duta Prayoga sebagai ayah Indrayana sudah cukup awas dan maklum akan keadaan hatimu dan hati pemuda itu. Oleh karena itu, diam-diam ketika kami berdua mengunjungi sang Panembahan Ekalaya dahulu itu, kami telah berjanji untuk mengikat tali perjodohan antara engkau dan Indrayana. Ah, Rama, tidak senangkah hatimu, Candra? Panembahan itu tertawa dengan hati penuh kebahagiaan. Betapapun juga, perjanjian kami belum resmi, anakku. Belum diadakan upacara untuk itu. Hanya sebagai pembicaraan sambil lalu saja. Sebelum mengambil keputusan, aku dan Kakang Wiku akan bertanya kepada orang-orang yang bersangkutan lebih dahulu. Maka sekarang jawablah, anakku, maukah engkau menjadi sisihan Raden Indrayana? Rama, Candra Dewi tak dapat menahan rasa girangnya dan juga tak dapat menyembunyikan senyum kebahagiaannya. Akan tetapi ia merasa amat malu. Ia bangkit berdiri dan sambil berkata, "Masa bodoh Rama Panembahan sajalah." Ia lalu berlari-lari ke belakang, keluar dari pintu belakang dan terus berlari ke dalam hutan di belakang rumahnya. Candra Dewi berlari ke sebuah tempat di mana banyak tumbuh pohon waringin yang besar-besar. Pohon itu tumbuh sedemikian rapatnya sehingga daun-daunnya merupakan atap dan tempat di bawah pohon-pohon itu tidak sampai basah kuyup. Apabila hujan turun dan juga tidak terlalu panas apabila sang surya memanggang jagat. Di sebelah kiri tempat teduh ini terdapat sebuah pondok kecil yang dipergunakan oleh Panembahan Banyumurti sebagai sanggar pemujaan, tempat bermuja samadhi, dan sebelah kanan dijadikan sebuah taman bunga oleh Candra Dewi.
Tempat ini selain indah, harum juga bersih sekali karena setiap hari disapu dan dibikin bersih oleh gadis itu. Dijadikan tempat bermain, tempat membuat patung, dan juga melepas lelah setelah bekerja dan melayani keperluan ayahnya sehari-hari. Chandra Dewi masuk ke tempat itu dan mengambil sebuah patung tanah yang membuatnya dan disembunyikan di balik semak-semak. Ia mengangkat patung itu ke tengah taman, kemudian duduk bersimpuh ke depan patung yang tak berapa besar. Dipandangnya patung itu sampai beberapa lamanya dengan mata mesra dan mulut tersenyum, kemudian diraihnya patung itu dan diusapinya pipi patung itu beberapa kali. Mengapa malah setahun lebih kau tidak datang mengunjungiku? Mengapa kau tidak mengirim berita, tidak memberi kabar sedikit pun juga? Apakah kau sudah lupa kepadaku, lupa kepada dewimu? Apakah hatimu terpikat oleh sinar mata seorang putri di Mataram? Chandra Dewi sama sekali tidak tahu bahwa semua perbuatannya itu diawasi oleh sepasang mata yang semenjak tadi mengintainya. Tidak menyangka bahwa semua ucapannya setengah berbisik itu didengarkan orang. Dan orang itu bukan lain adalah Indrayana sendiri. Sebagaimana telah dituturkan di bagian depan, pemuda ini dengan hati hancur meninggalkan kerajaan Mataram, menjadi utusan Sang Prabu Pikatan dan membawa surat lamaran raja itu untuk Chandra Dewi kekasihnya. Telah semenjak tadi ia tiba di lereng bukit tempat tinggal kekasihnya, akan tetapi berat rasa hatinya untuk naik ke puncak dan menyerahkan surat lamaran yang merupakan surat pembawa sengsara baginya itu. Ia bahkan lalu naik dari belakang pondok Panembahan Banyumurti dan tiba di belakang rumah di mana terdapat Taman Bunga Chandra Dewi. Berkali-kali ia hendak melanjutkan perjalanannya menjumpai sang Panembahan, akan tetapi kedua kakinya menggigil dan terpaksa berkali-kali ia menunda pula niatnya dan duduk di bawah sebatang pohon waringin yang besar. Kemudian ia melihat Chandra Dewi berlari-lari memasuki taman di bawah pohon waringin itu. Berdebar-debar jantung Indrayana ketika melihat gadis itu dan ia cepat menyembunyikan diri di belakang pohon. Naik sedu-sedan dari dadanya yang membuat kerongkongannya tertutup dan sesak napas ketika ia menyaksikan betapa kekasihnya itu nampak makin ayu dan denok. Dengan mata berlinang ia memandang Chandra Dewi, mengagumi kecantikan darah itu. Bekas kekasihnya yang tak lama lagi akan menjadi permaisuri raja di Mataram. Dewi, kekasihku, ratapnya di dalam hati. Akan tetapi ia tidak keluar dari tempat persembunyiannya dan hanya mengintai dengan dada berdebar. Ia melihat betapa darah itu lari ke rumput alang-alang dan mengeluarkan duduk menghadapi patung sambil bicara seorang diri. Alangkah terkejut dan panas hati Indrayana ketika mendengar kata-kata yang diucapkan oleh gadis itu kepada patung tadi. Ia memandang dengan penuh perhatian dan telinga terasa panas, telinganya terngiang-ngiang dan pelupuk matanya menggigil. Tiba-tiba saja ia merasa amat cemburu terhadap patung itu. Memang sungguh mengherankan keadaan pemuda itu. Kalau tadi ia hanya dapat bersedih mengingat betapa kekasihnya akan diperistri oleh Sang Prabu Pikatan atau Raden Pancapana bekas sahabatnya, kini tiba-tiba ia merasa cemburu dan marah melihat kekasihnya terhadap patung yang di depannya. Sesungguhnya, kalau saja hendak merampas gadis itu dari tangannya bukan sang Raja Pikatan, tentu ia akan melabrak perampas itu dan mengajaknya bertanding mati-matian. Ia memandang lagi dengan hati panas dan melihat betapa Chandra Dewi mendekap patung itu sambil berkata,
Ah kusuma hatiku, tidak tahukah kau betapa kau telah membuat hatiku sunyi dan tak berarti semenjak kau meninggalkanku? Tidak tahukah kau betapa besar rindu dendamku kepadamu? Sudah musnahkah rasa cinta kasihmu terhadap Candra Dewi? Indrayana tak dapat menahan sabar lagi. Ingin ia merampas patung itu dan membantingnya sampai hancur berkeping-keping. Ia melompat dari tempat persembunyiannya dan berdiri di depan Candra Dewi dengan kedua kaki terpentang lebar dan kedua tangan bertolak pinggang. Candra Dewi terkejut dan mengangkat muka memandang. Sepasang matanya yang seperti bintang pati itu membelalak lebar. Mulutnya yang berbinar indah segar itu ternganga, seakan-akan tidak percaya akan apa yang dilihatnya. Tak terasa lagi, patung yang dipegangnya terlepas dan patung itu rebah terlentang, sedangkan gadis itu sendiri perlahan-lahan berdiri sambil berbisik berkali-kali, "Ah kau, Kang Mas." Akan tetapi Indrayana tidak memandang kepadanya. Pemuda itu sedang tunduk, memandang kepada patung tadi dengan mata terbelalak. Seperti belum mau percaya kepada matanya sendiri, ia menggerakkan kedua tangannya mengambil patung itu, memandang wajah patung itu dengan penuh perhatian. Ternyata patung itu adalah patung Indrayana sendiri. Pemuda itu tiba-tiba membanting patung itu sampai hancur, lalu mendekapkan kedua tangannya di depan mukanya. 10 jari tangannya menggigil, kedua kakinya yang berdiri juga ikut menggigil, sedangkan dari celah-celah jari tangannya keluarlah butir-butir air mata. "Dewi, Dewi," terdengarlah keluhnya tercampur isak tertahan. Ia merasa seakan-akan dadanya ditusuk oleh ribuan ujung keris berbisa, melihat kekasihnya sedemikian setia, tetap mencintainya sepenuh jiwa. Kemudian mengingat betapa ia tadi telah menyangka yang bukan-bukan, menyangka gadis tersuci itu berlaku seorang mencinta orang lain. Mengingat betapa kekasihnya yang demikian setia dan memang mencintainya akan dipersunting oleh Sang Prabu Pikatan. Hancurlah hati Indrayana. Sebaliknya ketika Candra Dewi menyaksikan keadaan pemuda itu, ia amat terheran-heran dan juga gelisah. Terutama sekali ketika ia melihat air mata pemuda itu mengalir keluar dari celah-celah jari tangannya. Serentak gadis itu melompat maju dan memegang kedua lengan Indrayana, membetotnya dengan keras sehingga Indrayana melepaskan tangannya dari depan mata. Pemuda itu memeramkan kedua matanya, hidungnya berkembang kempis, menahan dorongan isak yang menaik dari dalam dada. Mulutnya terengah menahan hawa penasaran yang bergolak. "Kakang Mas Indrayana, kau kenapa?" Candra Dewi bertanya sambil mempererat pegangan tangan kepada lengan pemuda itu. Mendengar suara ini, sadarlah Indrayana dari keadaannya. Ia membuka kedua matanya. Melalui jari-jarinya ia memandang kepada wajah gadis itu. Melihat betapa sinar mata gadis itu dengan sayu dan mesra menatap wajahnya, Indrayana menggeleng-geleng kepala dengan keras untuk menahan hasrat hatinya yang ingin memeluk dan mendekap kepada kekasihnya itu ke dadanya. Ia bahkan segera menarik kembali kedua tangannya sehingga terlepas dari pegangan Candra Dewi. "Kakang Mas Indrayana, mengapakah? Apa yang terjadi?" Gadis itu mendesak dan kini ia pun menjadi pucat karena menduga bahwa pasti terjadi sesuatu yang amat hebat sehingga pemuda pujaan hatinya itu bersikap sedemikian rupa. "Tidak, tidak, Jeng Dewi, jangan kau menyentuh aku, jangan." Akan tetapi Candra Dewi bahkan menubruk maju dan memeluk pinggang pemuda itu, menjatuhkan mukanya pada dada Indrayana sambil menangis. "Kakang Mas Indrayana,
Agaknya kau telah membenci aku, agaknya kau telah lupa kepadaku. Gusti yang Maha Agung, benar-benarkah kau telah terpikat oleh gadis lain di Mataram? Dara itu lalu menangis, sehingga Indrayana merasa betapa kulit dadanya menjadi basah dan hangat oleh air mata gadis itu. Lupakan segala hal dan kedua lengannya yang kuat itu segera merangkul dan memeluk kepala kekasihnya. Didekapnya kuat erat-erat ke dadanya. Dewi, Dewi, Dewata menjadi saksi bahwa kaulah satu-satunya wanita di Mayapada ini yang menjadi pujaan kalbu dan kesuma hatiku. Kang Mas Indrayana, bisik Chandra Dewi, dan terisaklah gadis itu karena terharu dan girang. Untuk beberapa lamanya, sepasang teruna remaja ini diam tak bergerak, tenggelam dalam ayunan perasaan masing-masing. Akan tetapi Indrayana sadar kembali dan segera melepaskan rangkulannya, lalu melangkah mundur sambil menggeleng-geleng kepalanya. Kang Mas Indrayana, Chandra Dewi lalu mengembangkan kedua lengannya dan memandang heran. Jeng Dewi, jangan kau mendekati aku. Ketahuilah bahwa aku tak berhak menyentuhmu, aku tak berhak memandangmu. Bahkan aku seharusnya berlutut menyembahmu sebagai junjungan, sebagai Maha Putri Mataram. Kau kenapakah Kakang Mas Indrayana? Sungguh berubah sekali sikapmu. Apakah yang telah terjadi? Katakanlah, aku bersedia menerima pukulan yang bagaimanapun beratnya. Katakanlah.